Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 6 soal, yaitu tentang soal cerita tentang perbandingan. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Di sini jumlah umur Adit dan Bayu tahun ini adalah 17 tahun. Jika 2 kali umur Adit ditambah 2 adalah umur Bay, berapakah perbandingan umur Adit dan Bay 3 tahun yang akan datang? Nah, ini bisa kita gunakan pemisalan dulu ya supaya lebih mudah. Di sini ada Adit sama Bay. Adit ini kita misalkan sebagai A dan Bay kita misalkan sebagai B. Nah, jumlah umur Adit dan Bay adalah 17 tahun. Cluenya lagi di sini adalah ada kata-kata tahun ini gitu ya. Kalau tahun ini ya berarti umur sekarang, berarti tinggal kita modelkan aja. Jumlah umur keduanya berarti kan A plus B sama dengan 17 tahun. Gitu ya. Jika 2 kali umur Adit ditambah 2, umur Adit itu kan A ya. 2 kali umur Adit berarti 2A ditambah 2 adalah umur Bay, berarti sama dengan B. Berapakah perbandingan umur Adit dan Bay 3 tahun yang akan datang? Kalau yang ditanyakan adalah perbandingan umur Adit dan Bay saat ini, berarti kan A banding B ya. Tapi karena yang ditanyakan adalah perbandingan umur Adit dan Bay 3 tahun yang akan datang, berarti umurnya sekarang ditambah 3. Berarti yang ditanyakan adalah umurnya Adit 3 tahun yang akan datang dibanding umurnya Bay 3 tahun yang akan datang. Nah, ini tuh berapa? Gitu ya. Nah, untuk mengetahui perbandingannya berarti kita harus bisa mencari A sama B terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini berarti kita bisa menghitung umur Adit dan umur Bayu, gitu ya. Nah, yang pertama kan A plus B sama dengan 17. Ini kalau dia pindah ruas ke sini berarti kan dia 2A min B sama dengan ini duanya pindah ruas ya, min 2. Udah tinggal kita eliminasi karena di sini B-nya berbeda tanda, berarti kita jumlahkan. 17 ditambah min 2 berarti 17 dikurangi 2 itu 15. Ini kan dia habis nih. Berarti A tambah 2A yaitu 3A. Nah, karena 3A sama dengan 15, maka A-nya sama dengan tinggal dibagi. 15 dibagi 3 yaitu 5. Gitu ya. Nah, umur A-nya ketemu. Untuk mencari umur B berarti masukkan ke salah satu persamaan. A plus B sama dengan 17 ya. Berarti A-nya kan di sini 5 ya ketemunya ya. Plus B sama dengan 17. Berarti B sama dengan pindah ruas, 17 kurangi 5 yaitu 12. Nah, karena umur A sama umur B udah ketemu, yang ditanyakan adalah perbandingan umur mereka 3 tahun yang akan datang. Berarti A plus 3 dibanding B plus 3 sama dengan A-nya 5 ya. 5 plus 3 dibanding B-nya ketemu 12. 12 plus 3. Jadi sama dengan 8 per 5 15. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nomor 2, jika sebuah foto berukuran 20 cm x 45 cm akan diperbesar 5 kalinya, maka perbandingan luas foto sebelum dan sesudah adalah, nah jadi di sini ada foto ya. Fotonya itu dia berukuran 20 cm sama 45 cm. Kemudian dari foto ini dia diperbesar. Diperbesar tuh artinya dia dibuat semakin besar gitu ya. Diperbesar 5 kalinya. Kalau diperbesar 5 kalinya berarti dia di sini ukurannya semuanya dikalikan sama 5. Nah, 20 dikalikan 5 itu berapa? Berarti di sini menjadi 100 cm. Sedangkan ini 45 dikalikan 5, kita cari 45 kali 5 ini 25, 20 ini 2 ya, berarti 225 cm gitu. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah perbandingan luas sebelum dan luas sesudah. Berarti L sebelum
dibanding L sesudah. Karena dia sebuah persegi panjang, luas itu kan dia rumusnya panjang dikali lebar ya. Berarti sebelumnya itu 20 cm kali 45 cm, berarti dibanding sama 100 cm dikali 225 cm. Jadi dia perbandingannya seperti ini gitu ya. Nah ini supaya lebih mudah, yang bisa dicoret kalian coret. Kayak ini kan 20 sama 100, tadi kan dia 5 kalinya ya. Jadi ini kalau misalkan nih dibandingin, ini kan dia 5, ini kalau dicoret juga 5 juga, berarti sama aja dengan yang atas kan habis ya 1 ya, per 5 kali 5 yaitu 25. Oke, berarti perbandingannya yaitu 1 banding 25. 1 banding 25, jawabannya yaitu yang A. Nomor 3, perbandingan uang Felis dan Wanda adalah 13 banding 23. Jika jumlah uang mereka adalah 576.000, maka selisih uang mereka adalah, nah di sini perbandingannya uang Felis dan uang Wanda adalah 15 banding 23. Jika jumlah uang mereka adalah 576, ini kan dia jumlahnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah selisih. Karena di sini perbandingannya Felis banding Wanda itu adalah 13 banding 23. Karena yang ditanyakan adalah selisih, berarti kita hitung selisih dari perbandingannya ini. Ya, selisihnya berapa? Selisihnya berarti 23 dikurangi 13. Kemudian dibanding sama yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah uang mereka. Karena dia jumlahnya segini, perbandingannya berarti kan bisa kita jumlahkan juga ya. Berarti dibanding 13 plus 23. Jadi di sini kita membandingkan selisih banding jumlah. Berarti dikalikan sama jumlah uang aslinya yaitu 576.000. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan yang ditanyakan berapakah uang Wanda? Kalau yang ditanyakan berapa uang Wanda, ya berarti ini aja. Uang Wanda kan dia perbandingannya kan 23 ya, berarti 23 per yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah, berarti ya 13 per 23 dikalikan 576 gitu. Begitu pula kalau misalkan yang ditanyakan adalah uang Felis, ya berarti 13 per jumlah, pokoknya pernya ini adalah yang diketahui gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah selisih, berarti kita gunakan yang ini. 23 dikurangi 13 adalah 10 per, ini kalau dijumlahkan adalah 36 dikalikan 576.000 gitu. Ini bisa diperkecil apa enggak nih? 576 dibagi sama 36, ini 1 gitu ya, 36 ini 2, nah 216 dibagi 36 yaitu 6. Nah jadinya ini dicoret, hasilnya adalah 16. Nah jadi 16, ini nolnya masih 3, ini 1, berarti nolnya 4. Nah maka selisih uang mereka adalah 160.000. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 4, diketahui perbandingan jumlah koin Sally dan Reni adalah 4 banding 7. Sedangkan perbandingan koin Derry dan Reni adalah 2 banding 3. Jika diketahui selisih koin Sally dan Reni adalah 63 koin, maka jumlah koin yang dimiliki Sally dan Derry adalah, nah ini bisa kita misalkan Sally banding Reni, berarti S banding R sama dengan 4 banding 7. Sedangkan perbandingan Derry banding Reni adalah 2 banding 3. Jika diketahui selisih koin Sally dan Reni adalah 63 koin, maka jumlah yang dimiliki Sally dan Derry adalah, nah karena di dua pernyataan di sini sama-sama ada R-nya atau sama-sama ada Reni-nya, maka nanti si R ini perbandingannya kita buat sama ya. Nah, kalau R-nya di sini kan dia, R-nya di sini kan dia 7. Sedangkan R di sini perbandingannya yaitu 3. Supaya R-nya sama, berarti di sini harus kita kalikan 7 kali 3 berapa? 21 ya. Maka si R harus dibuat menjadi 21. Nah, kalau dia dibuat jadi 21, maka ini kan harus dikalikan 3, ini harus dikalikan 3 ya, kan dia harus sama. Jadi, nah, Sally banding Reni itu sama dengan 4 kali 3 berapa? 12 banding 21.
Sedangkan Derry banding Reni sama dengan, kalau ini dikalikan 3, ini kita kalikan 7. Tujuannya supaya si R-nya menjadi sama nilai perbandingannya. 3 kali 7 yaitu 21. Nah, sedangkan ini juga harus dikalikan 7 karena dia sama ini ya. 2 dikalikan 7 yaitu 14. Nah, jadi dengan kata lain kalau dia dibandingkan Sally banding Reni banding Derry sama dengan Sally-nya berarti 12 banding Reninya berarti 21 dan Derry-nya adalah 14. Seperti ini ya kalau kita bandingkan menjadi 1 gitu ya. Nah, jadi caranya kita buat yang sama itu menjadi sama nilai perbandingannya. Kemudian di sini diketahui jika selisih koin Sally dan Reni, jadi Sally dikurangi Reni adalah 63, selisih koin Sally dan Reni, maka jumlah koin yang dimiliki Sally plus Derry adalah gitu ya. Nah, ini kita kurangkan ya, kita bandingkan karena yang diketahui adalah selisih uang Sally banding Reni. Sally banding Reni itu kan 12 banding 21 ya. Ya, berarti kita selisihkan. Kalau selisih kan kalau dia di sini positif, berarti kan yang besar dikurangi yang kecil ya. Berarti Sally dikurangi Reni, kita tulis ya, Sally dikurangi Reni sama dibagi Sally ditambah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah jumlah, berarti jumlah ini dia di atas. Oke. S ditambah D banding, ini selisihnya S dikurangi R dikalikan sama 63 gini ya. Nah, ini itu kita peroleh dari perbandingannya ini. S ditambah D. S ditambah D berarti 12 ditambah 14. Nah, banding S dikurangi R. S dikurangi R karena di sini selisihnya harus positif, berarti harus yang besar dikurangi yang kecil ya. S dikurangi R atau R dikurangi S berarti 21 dikurangi 12 dikalikan 63 gitu ya. Berarti 26 per 21 kurangi 12 yaitu 9 dikalikan 63. 63 sama 9 ini bisa dicoret ya. Hasilnya yaitu 7. Nah, berarti ini kita kalikan aja. 26 dikalikan 7. Ini 2, ini 4, 14 8. Nah, berarti 182. Maka jumlah koin yang dimiliki Sally dan Derry yaitu 182. Nomor 5, sebuah bus memiliki kecepatan 60 km per jam, memerlukan waktu selama 3 jam 45 menit untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B. Jika kecepatan bus ditingkatkan sebanyak 25%, maka butuh berapa lama perjalanan dengan rute yang sama? Nah, ini kan dia hubungan antara kecepatan, jarak, sama waktu. Ingat rumus dari Jokowi ya. Nah, jarak, kecepatan, sama waktu. Dimana untuk menghitung jarak berarti kecepatan dikali waktu. Nah, ini ada sebuah bus memiliki kecepatan berarti K itu 60 km per jam. Membutuhkan waktunya berarti W selama 3 jam 45 menit. Jika kecepatan bus ditingkatkan, berarti kecepatan ditingkatkan ini anggap K1, ini K2 gitu ya. Ditingkatkan 25%. 25% berarti kita anggap kecepatan awal di sini adalah 100%. Berarti kalau K2-nya berarti adalah 125%. 125%, kalau 100%-nya itu 60 gitu ya. Ini kalau secara logika 60 itu 100%. 60 kalau dibagi 4 berapa? Atau kita hitung aja lah ya, berarti 125 per 100 dikalikan 60. Ini kalau kita coret gini berarti 125 dikalikan 6 ya. 12, 15, 750 dibagi 01 ya, berarti 75, betul ya, berarti 75 km per jam gitu. Yang ditanyakan adalah kecepatan yang dibutuhkan, berarti W2 nya ini. Nah, ini kan dia hukum perbandingan terbalik, atau
Kalau misalkan hubungan antara jarak, kecepatan sama waktu, kalau jarak itu kan dia selalu tetap ya. Misalkan kita misalkan jarak dari kota A sampai kota B dia ditempuh dengan kecepatan cepat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit, tapi jaraknya kan dia tetap. Jadi nanti yang kita bandingkan adalah jarak 1 sama dengan jarak 2 ya. Jarak itu kan rumusnya kecepatan dikalikan waktu. Nah, ketika dia 60 km per jam dikalikan sama waktunya, atau ini kita tulis dulu ya, K1 dikalikan W1 sama dengan K2 kalikan W2. Ini karena rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Karena di sini waktunya jam sama menit, ini kita ubah semua dalam menit aja deh. 3 jam itu kan 180 menit ya, berarti 180 tambah 45 yaitu 225 menit. Nah, kita gunakan ini aja. Kecepatannya berarti 60 kalikan 225. Kecepatan yang kedua setelah ditambahkan 25% itu 75 km per jam dikalikan waktu yang kedua. Nah, ini tinggal dikalikan silang aja, berarti W2 sama dengan 60 kali 225, ini per ya, kali pindah ruas jadi bagi. Gitu ya. 225 dibagi 75 itu 3. Berarti W2 sama dengan 60 kalikan 3 yaitu 180 menit. Nah, 180 menit itu setara sama 3 jam. Nah, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan rute yang sama? Berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini soalnya kelebihan ketik ya. Ini tadi diketik berulang. Oke, nggak masalah. Suatu perusahaan sedang membangun asrama untuk para pegawainya. Pembangunan tersebut dapat diselesaikan oleh 30 pekerja dalam waktu 4 bulan. Supaya pembangunannya dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan, maka berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, kalau seperti ini maka kita gunakan perbandingan terbalik. Artinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kalau pekerjanya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi kita gunakan perbandingan terbalik. Jadi kalau misalkan pekerjaan itu kalau dikerjakan 30 pekerja itu dia selesai dalam waktu 4 bulan. Supaya dia selesai lebih cepat atau 3 bulan, maka kan ini pekerjaannya harus ditambah, harus lebih banyak. Jadi pakai perbandingan terbalik. Ini kita anggap X ya. Kalau perbandingan terbalik berarti langsung aja ini 30 per X. Harusnya kalau perbandingan senilai kan 30 per X sama dengan 4 per 3. Karena dia terbalik maka 30 per X sama dengan 3 per 4, dia dibalik gitu ya. Nah, oke, tinggal nyari X-nya aja. Ini kalau kita kalikan silang berarti kan 30 kali 4 sama dengan ini ke sana 3X gitu ya. Ini dicoret. Nah, 30 bagi 3 kan 10. Berarti X sama dengan 10 kali 4 yaitu 40. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 3 bulan itu dibutuhkan 40 pekerja. Karena yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak tambahan pekerja. Tadi yang awal itu ada 30 pekerja, karena butuhnya 40 maka perlu ditambah 10 orang lagi. Maka jawabannya yaitu yang E. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi 6 soal tentang perbandingan aplikasi dalam soal cerita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.